Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang tahu kita sudah masuk ke subtema berapa? Kita masuk ke subtema 3 anak-anak. Di subtema 3 ini kita akan membahas tentang menyayangi tumbuhan. Nah, menyayangi tumbuhan itu contohnya seperti apa saja anak-anak? Ya, seperti menyirami atau memberi pupuk sebuah tumbuhan. Itu adalah bentuk atau contoh menyayangi tumbuhan. Nah, anak-anak, Ustazah tidak akan pernah bosan-bosan untuk mengingatkan kalian jangan lupa melaksanakan kegiatan sholat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, duhur, dan asar. Nah, kegiatan sholat 5 waktu yang baik itu dilaksanakan secara berjamaah anak-anak. Boleh berjamaah di musola atau berjamaah dengan orang tua kalian di rumah, dengan keluarga kalian di rumah. Ya, jangan lupa juga untuk melaksanakan kegiatan sholat duha anak-anak. Nah, kalau belum melaksanakan kegiatan sholat duha, berarti setelah menonton video hari ini kalian melaksanakan sholat duha terlebih dahulu ya. Nah, jangan lupa juga untuk murojaah hafalan surat pendek, doa pendek, dan hadis. Ingat, PTS sudah dekat. Sebelum PTS kita akan melaksanakan ujian hafalan surat pendek, doa pendek, dan hadis. Jadi kalian harus sering-sering membaca surat pendek, doa pendek, dan hadisnya supaya kalian nanti saat ujian bisa lancar atau bisa hafal. Ya, selain itu kalian juga harus membantu orang tua kalian di rumah karena orang tua kalian sudah membantu kalian selama pembelajaran di rumah. Jadi kalian juga harus membantu orang tua kalian seperti mengepel, membantu menyapu atau mencuci piring ya. Jangan lupa. Nah, kita masuk ke materi ya. Di sini ada sebuah gambar anak-anak. Gambar di sini ada beberapa anak yang sedang melakukan kegiatan menyirami tumbuhan. Nah, di situ ada sebuah bunga anak-anak. Ada yang tahu bunga apa itu? Nah, kita masuk ke materinya ya. Di sini ada sebuah gambar. Ada yang tahu ini bunga apa? Iya, ini adalah bunga melati. Nah, ada yang tahu tidak cara merawat bunga melati itu seperti apa? Nah, kita cari informasi dari sebuah bacaan ya. Di sini ada bacaan berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Jadi Siti setelah membaca sebuah cerita menemukan informasi cara perawatan melati. Yang pertama yaitu siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Jadi kalian tahu batu merah kan? Nah, batu merah itu nanti dipotongi atau dihancurkan. Jangan halus-halus. Nanti batu merah yang kecil-kecil itu dimasukkan ke dalam pot anak-anak di paling bawah sendiri. Jadi batu merah itu ditata di pot tersebut. Jangan banyak-banyak, hanya sedikit saja sesuai contoh pada gambar di sampingnya. Yang kedua adalah campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu merah atau genting. Jadi kalian siapkan dulu pasir, tanah, dan pupuk kandang. Setelah itu ketiganya dicampurkan anak-anak. Setelah dicampurkan ditaruh di dalam pot. Jangan banyak-banyak, tapi hanya sepertiganya saja sesuai pada gambar di sampingnya. Setelah itu
Yang ketiga, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Jadi kalian kalau membeli bibit melati di toko-toko bunga biasanya sudah ada tanahnya. Jadi tanahnya jangan dibuang, langsung ditaruh di dalam pot tersebut. Setelah itu tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang yang tadi sudah kalian campurkan. Isi ke dalam pot, jangan sampai penuh, sisakan 2 cm saja supaya memudahkan kalian untuk menyiram bunga. Nah, yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Maksudnya adalah berdiri tegak, tumbuhannya bisa berdiri tegak. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Jadi kalau menyiram jangan sampai full sampai banjir-banjir, tapi hanya secukupnya saja. Kalau kelihatannya sudah basah, itu berarti sudah selesai menyiramnya. Yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotorannya. Jadi dibersihkan dari bagian luar potnya dari kotoran ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan informasi cara merawat bunga melati yang baik. Nah, informasi itu tidak hanya didapatkan saat kita membaca atau mendengarkan sesuatu, tapi kita bisa mendapatkan informasi melalui wawancara. Jadi kita bisa mendapatkan informasi dari wawancara. Tahu tidak wawancara itu apa? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Jadi kalian bisa tanya jawab dengan orang lain. Nah, orang yang mewawancara disebut dengan pewawancara anak-anak. Jadi kalau kalian mewawancara, kalian itu disebut dengan pewawancara. Sedangkan orang yang kalian wawancarai itu disebut dengan narasumber. Jadi kalau kalian sedang melakukan pewawancara, kalian itu sebagai pewawancara, sedangkan orang yang kalian tanyain itu sebagai narasumber. Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini ada sebuah gambar anak-anak. Nah, gambar tersebut adalah salah satu contoh gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu dibuat secara sederhana tanpa meninggalkan gaya aslinya. Jadi gambar dekoratif itu gambar yang menyerupai tumbuhan atau hewan. Nah, di sini ada contohnya. Ada contoh 4 anak-anak, sama semuanya itu adalah gambar tumbuhan ya. Nah, di sini kenapa gambarnya lebih indah anak-anak? Karena banyak ada beberapa warna yang diberikannya. Itu yang membuat gambar terlihat lebih indah. Jadi kalian bisa mencoba di buku kalian masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke materi matematika anak-anak. Nah, di matematika ini kita membahas tentang garis bilangan. Nah, garis bilangan itu contohnya seperti ini. Ada sebuah garis yang di bawahnya ada angkanya. Contohnya kayak di penggarisnya kalian. Nah, garis bilangan itu dimulai dari angka 0. Jadi yang pertama itu adalah angka 0 yang harus ditulis ya. Setelah angka 0 itu adalah angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Semakin ke kanan itu angkanya lebih besar ya. Selanjutnya di sini ada sebuah contoh soal. Nah, di sini Siti mempunyai bunga melati sebanyak 3. Siti membeli lagi di toko bunga sebanyak 2. Berapa jumlah bunga melati Siti? Nah, kita bisa mencarinya dengan garis bilangan anak-anak. Nah, tadi Siti yang pertama memiliki melati sebanyak 3. Berarti dimulainya dari angka 0. Kita loncat sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Berarti berhentinya di angka 3. Selanjutnya
Siti membeli lagi bunga sebanyak 2. Berarti kita loncat lagi 2. Loncatnya tidak dimulai dari angka 0 lagi, tapi dimulai dari angka 3. Karena tadi berhentinya di angka 3. Berarti kita loncat 2 kali. 1, 2. Berarti menuju di angka 5. Jadi total bunga melati Siti adalah A ditambah B. A tadi loncatnya sebanyak 3 kali. Yang B loncatnya sebanyak 2 kali. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Berarti benar ya, garis bilangannya berhenti di angka 5. Nah, sudah paham? Kalau sudah belum paham, Ustazah punya contoh soal lagi. Nah, di sini ada 4 ditambah 4. Berarti 4. Berarti kita loncat sebanyak 4 kali. Dimulai dari angka 0. 1, 2, 3, 4. Berarti berhentinya di angka 4. Itu adalah yang A. Yang B-nya berarti ditambah 4 lagi. Berarti loncatnya 4 lagi. Loncat 4 kali lagi. Loncatnya dari angka berapa? Dari angka 4, karena tadi berhentinya di angka 4. Berarti loncat 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berarti berhenti di angka 8. Jadi bisa ditarik kesimpulan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Pintar sekali. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi PPKN anak-anak. Di sini ada sebuah gambar. Di gambar ini ada seorang ayah, ibu, dan anak. Nah, anak ini bernama Dayu anak-anak. Nah, mereka sedang bercerita membahas tentang hak dan kewajiban setiap anggota keluarganya. Nah, kalau kita membahas hak dan kewajiban, ada yang tahu hak itu apa dan kewajiban itu apa? Kita bahas bareng-bareng ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Jadi kewajiban itu harus kita laksanakan, kita lakukan. Itu namanya disebut kewajiban. Sedangkan hak adalah sesuatu yang kita bisa dapatkan. Ya, jadi kewajiban itu tadi apa? Sesuatu yang harus kita laksanakan, sedangkan hak sesuatu yang kita dapatkan. Nah, setiap anggota itu memiliki kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari peran di dalam keluarga. Nah, di sini kita akan membahas kewajiban setiap anggota keluarga. Yang pertama adalah ayah. Ayah kewajibannya mencari nafkah, mencari uang untuk bisa beli makanan, membahagiakan keluarga. Ya, itu adalah kewajiban ayah, mencari nafkah, mencari uang. Nah, kewajiban ayah kedua adalah memimpin anggota keluarganya. Contohnya seperti mengajak kalian sholat berjamaah. Yang memimpin, yang jadi imam itu ayah. Itu contohnya. Ya, yang ketiga adalah melindungi anggota keluarganya. Jadi ayah kewajibannya melindungi anggota keluarganya dari bahaya. Ya. Selanjutnya adalah kewajiban seorang ibu. Kewajiban seorang ibu adalah membersihkan rumah, yang kedua memasak dan merawat anak-anaknya. Yang terakhir adalah kewajiban seorang anak. Nah, kewajiban seorang anak yang pertama menghormati orang tua. Nah, kenapa harus menghormati orang tua? Karena ayah kalian sudah bertugas mencari nafkah, ibu kalian juga sudah bertugas membersihkan rumah, merawat kalian dari kecil sampai dewasa. Itu adalah tugas yang sangat berat. Kalian kalau tidak menghormati orang tua kalian jadi sedih anak-anak. Jadi kalian harus menghormati orang tua karena orang tua kalian sudah bertugas begitu beratnya untuk membesarkan kalian. Jadi kalian harus menghormatinya ya. Yang kedua adalah kewajiban
kalian sebagai anak adalah membantu orang tua, meringankan pekerjaan orang tua. Contohnya seperti apa? Contoh, membantu ayah itu dengan ketika ayah sedang mencuci motor, kalian membantunya. Ya, kalau ibu itu dengan cara contohnya membantu menyapu, mengepel, atau membantu menjaga adik kalau punya adik ya. Yang ketiga adalah kewajiban kalian sebagai anak, yaitu adalah belajar. Nah, belajar itu kewajiban kalian. Jadi belajar tidak harus disuruh orang tua. Itu adalah kesadaran diri kalian. Itu adalah tanggung jawab atau kewajiban kalian sebagai anak. Jadi kalau mau belajar tidak harus disuruh orang tua. Itu kesadaran kalian sendiri. Nah, pembelajaran hari ini selesai sampai di sini. Apabila Ustazah ada salah, Ustazah mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.